karena Engkau telah memilih kami dan Engkau telah memanggil kami menjadi umat pilihan Tuhan. Dan kami mau terus setia Tuhan sampai kami menutup mata kami, Engkau mendapatkan kami terus setia. Engkau memberkati setiap kami yang hadir malam hari ini, dan kami membuka hati kami untuk kebenaran firman Tuhan. Dan kami percaya ketika hati kami menjadi tanah yang subur, firman itu bertumbuh di dalam kami, dan Engkau yang memampukan kami untuk kami melakukan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Engkau memberkati hamba-Mu Ibu Mary West Tuhan, yang menyampaikan firman Tuhan. Engkau urapi hamba-Mu sehingga setiap firman yang keluar dari mulut hamba-Mu itu menjadi berkat bagi kami, dan itu dari hati-Mu sendiri. Terima kasih Bapa. Segala kuasa yang tidak berasal daripada-Mu yang mau berusaha mencuri akan kebenaran firman Tuhan, saat ini kami bersatu hati, kami ikat kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami tahu Tuhan hadirat-Mu ada di tempat ini. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang siap akan firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudaraku. Shalom. Nama Tuhan. Ya, kita semua ada di tempat ini itu semua karena anugerah Tuhan yang luar biasa. Tadi kami berangkat, cuaca oke, di tengah jalan hujan deras ya, sampai banjir dan macet. Dan anehnya Bapak Ibu Saudaraku, sampai di pasar sini berhenti plek. Haleluya. Dan saya percaya dan yakin itu semua karena Tuhan izinkan untuk kita mau setia kepada Tuhan. Haleluya. Puji nama Tuhan. Kalau hari ini kita akan diberkati firman Tuhan oleh Ibu Mary West yang sudah jauh sekali datang dari Amerika untuk bisa menjadi berkat bagi kita semua. Dan terus bantu doa dan dukung dalam doa untuk Ibu Mary West pelayanan ke Bali ya, sampai tanggal 24, dan dia akan kembali lagi ke Malang. Tanggal 28 beliau akan kembali ke Amerika. Biarlah Tuhan terus menyertai, terutama di dalam kesehatannya ya. Untuk kemarin sempat share, yang ngomong sama saudara keluarganya, udah nanti kalau saya sampai akhirnya nanti meninggal di Indonesia, sudah jangan cari saya mau mati dan dikubur di Indonesia. Haleluya. Ya, dan itu tidak akan terjadi, amin, karena Tuhan menyertai dan melindungi. Tetapi hatinya sungguh luar biasa untuk Tuhan, dan dia mau melayani Tuhan sampai akhir hidupnya. Dan puji nama Tuhan. Dan saya persilakan Ibu Mary. Shalom. Shalom. Thank you for allowing me. This is an honor to be here tonight. Terima kasih sudah memberikan kesempatan bagi saya untuk ada di tempat ini, dan saya sangat terhormat atas kesempatan yang sudah diberikan bagi kami. I think I heard Pastor Lenny tell you I was from America. Dan saya dengar tadi Ibu Lenny ngomong bahwa saya berasal dari Amerika. And it's been my dream for over around 23 years. Dan ini adalah sebuah mimpi saya 23 tahun yang lalu, Do international missions. untuk melakukan misi secara internasional. And the enemy tried to stop it many times. Dan musuh ya, iblis berusaha untuk mencegah perjalanan saya, berusaha untuk menghentikan pelayanan saya. But he could not. Praise God. Dan dia tidak, dan dia gagal untuk menggagalkan saya. Dan puji nama Tuhan. Berikan kemuliaan yang meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Tonight I want to talk to you about travailing in intercessory prayer. Dan malam hari ini saya ingin membagikan tentang bagaimana kita benar-benar sungguh-sungguh menjadi pendoa syafaat. Some of you might already know how to travail. Dan saya percaya bahwa Bapak Ibu di sini mungkin sudah tahu bagaimana sepertinya sangat berat sekali untuk kita menjadi pendoa. And for some of you it might be new. Dan mungkin saudara ada yang baru tahu. The definition of intercession is the action of intervening on behalf of another. Definisi dari doa syafaat itu adalah bagaimana kita menjadi perantara mengatasnamakan seseorang untuk kita berdoa.
And the definition of travail is a painful or laborious effort. Dan arti kata daripada penderitaan itu bagaimana kita sungguh bersusah payah seperti menangis, mengerang untuk kita berdoa. In travailing intercession, God places a deep burden on a person. Dan penderitaan itu, susah payah itu Tuhan taruh itu sebagai suatu beban di dalam hati kita. It's a weighty burden, you can feel it. Dan itu seperti beban berat yang kita bisa rasakan. Usually you feel it in your belly. Dan itu saudara bisa merasakan di atas perut saudara. And you may moan or groan. Mungkin saudara bisa menangis, mengerang, dan saudara berteriak kepada Tuhan. There could be severe weeping. Mungkin saudara bisa menangis sampai gugukan gitu ya, menangis gitu. Itu seperti itu yang namanya bersusah payah di dalam berdoa. And I've seen people yelling. Dan saya melihat beberapa orang juga berseru, berteriak. It's very intense. Dan sangat dalam. When it's fully released, it brings the answers to prayer. Dan ketika itu lepas, itu akan membawa sebuah jawaban di dalam doa kita. Into the natural realm. Dan itu akan kita rasakan secara alami. I have never read a book Dan saya tidak pernah membaca buku, or heard a sermon on this subject. dan saya tidak pernah mendengar sebuah khotbah tentang firman ini. I'm just going to share my experiences that I've had. Dan saya ingin membagikan bagaimana pengalaman yang saya miliki. And if you travail in prayer, you may have other experience that I have not had. Dan ketika saudara memiliki pengalaman ini yang mungkin tidak pernah saya miliki, saudara bisa bagikan itu. Jesus travailed in John 11:32 to 34. Kita akan buka di Yohanes 11 ayat yang ke-32 sampai ayat yang ke-34. Yohanes 11 ayat yang ke-32 sampai ayat yang ke-34. Mungkin ada yang bisa membacakannya. Yohanes 11 ayatnya yang 32. Ya. Setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat dia, tersungkurlah dia di depan kakinya dan berkata kepadanya, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. 33. Ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dia, maka masjidlah hatinya, ia sangat terharu dan berkata, di manakah dia? Kami bagikan. Jawab mereka, Tuhan, marilah dan lihatlah. Ya. Dan kita akan lihat di Lukas 22 ayat yang ke-44. Lukas 22 ayat yang ke-44. Mari ada yang bisa membacakan? Lukas 22 ayat 44. Ya. Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Elunya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Amin. The first time that I ever travailed in intercession was about 30 years ago. Dan ketika pertama kali saya mengalami di dalam doa saya, sehingga saya merasakan seperti beban itu. At the time I lived in Florida in the Dan United States. itu 30 tahun yang lalu ketika saya tinggal di Florida. And my sister who lived about 500 miles away called me on the telephone. Dan adik saya itu tinggal sekitar 500 mile, itu kurang lebih 750 kilo, seperti sini Jakarta ya. Oh, ya, hampir. Ya, seperti sini Jakarta. She was really upset. Dan ketika itu adik saya merasa sedih. And she told me what had happened Dan dia menceritakan dengan apa yang sudah terjadi. to a friend of hers. Yaitu dia menceritakan tentang temannya. She was a young mother, her friend, Dia adalah seorang ibu muda. and she had
accidentally run over her own 4-year-old daughter with her car. Dan tiba-tiba anaknya umur 4 tahun terjadi kecelakaan bahwa anak itu ditabrak mobil. The child's lungs were run over and her chest was crushed. Dan anak itu digerindas truk. She was in the intensive care unit and her whole body was swollen with fluids. Dan badannya hancur dan memar sehingga anak itu benar-benar koma. She was dying. Dia koma. I had never met the woman. I didn't know her family. Dan saya tidak pernah ketemu dengan wanita ini dan saya tidak tahu dengan keluarganya. But when I hung up the phone, Dan ketika saya menutup telepon, God put that burden of travail on me. dan Tuhan menaruh beban itu di dalam hati saya. So heavy. Dan sangat berat sekali. It was so heavy. Dan sangat berat sekali. And in those days, I had been raised a Roman Catholic, and the only prayers I knew were the Our Father and the Hail Mary. Dan waktu itu saya masih Katolik dan saya taunya hanya doa Salam Maria dan doa Bapa Kami. And I remember just looking up to my ceiling. Dan teringat saya bahwa saya hanya memandang kepada langit. And crying, and all I could say was, "Oh God." Dan saya waktu itu saya menangis, saya katakan, Tuhan. In that moment, that little girl that I'd never met felt like she was my little girl. Meskipun saya ini nggak pernah ketemu anak kecil ini, tetapi saya bisa merasakan bahwa anak ini seperti anak saya. And I felt like I was fighting for my little girl's life. Dan saya merasakan bahwa saya ini harus berperang untuk anak saya. And I started to weep, Dan saya mulai terus menangis and I did not stop. dan tidak berhenti menangis. I think it was about 20 minutes Dan itu seperti 20 menit of just saya menangis begging God. dan saya cuma terus minta sama Tuhan, saya ngemis sama Tuhan. And then suddenly it just lifted. Dan ketika itu saya merasakan seperti ada beban yang terangkat ketika saya berseru kepada Tuhan. That heaviness just lifted right off Dan of me. dan saat itu beban berat yang saya pikul itu terasa terlepas. And at that moment, I knew that baby was going to live. Dan saat itu juga saya tahu bahwa anak itu akan hidup kembali. And I was filled with joy Dan saat itu saya penuh dengan sukacita and peace, dan damai. and I knew that child was healed. Dan saya tahu bahwa anak itu disembuhkan. I didn't call my sister. Dan saya tidak telepon adik saya. 3 days later, she called me. Dan 3 hari kemudian adik saya menelpon saya. And she said, "Mary, you're not going to believe what happened." Dan dia katakan, Mary, kamu tidak akan percaya dengan apa yang terjadi. And I said, "Oh yes, I will." Dan saya katakan, ya aku tahu. And she explained what happened. Dan dia menjelaskan dengan apa yang terjadi. She said after she had talked to me, Dan setelah dia berbicara dengan saya, that the little girl, all of a sudden, all the swelling just dissolved. dan saat itu juga anak itu semua lebam apa yang ada di badannya itu tiba-tiba disembuhkan Tuhan. And she started to breathe. Dan dia mulai bernafas kembali. And the doctors checked her, and they couldn't find anything wrong with her. Dan dokter memeriksa kembali dan dokter katakan, aku tidak menemukan apa-apa di dalam tubuh anak ini. Dan anak ini disembuhkan Tuhan. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Doctors released her from the hospital that very night. Dan malam itu juga dokter membuat dia untuk dia bisa pulang ke rumahnya. The second time it happened, it was about 10 years later. Dan hal yang kedua itu terjadi 10 tahun kemudian. And by this time, Dan saat itu juga I had totally devoted myself to Christ. Dan saat itu juga saya memberikan hidup saya sungguh-sungguh kepada Tuhan. I had gone to it was like a worship conference out of town. Dan saat itu saya menghadiri sebuah konferensi penyembahan, pujian dan penyembahan. And right before I got there, I had a text, prayer text on my phone. Dan waktu saya dalam perjalanan ke sana, saya mendapatkan sebuah pesan di dalam HP saya. And it just said that Keith Stewart, who was a
very good friend of my son David's, one of his best friends growing up, that Keith was in the hospital and that he had an appendicitis attack and he was in surgery and I needed to pray. Dan saya mendapatkan pesan bahwa teman, yaitu sahabat dari anak saya laki-laki yang bernama Keith Stewart itu ada di dalam rumah sakit dan dia meninggal di dalam operasi. And I just said a little prayer. I didn't think anything was really bad. I thought the doctors would be able to do the surgery and he would be fine. Dan dikatakan bahwa saya tidak terlalu berpikir tentang hal itu dan saya katakan mungkin nanti maaf tadi saya ralat bahwa itu sebelum dia meninggal dokternya mungkin bisa mengoperasinya dan itu akan berjalan dengan baik. So I said a short prayer of healing and protection and I went into the conference. Dan saat itu saya katakan kepada anak saya, oke, saya berdoa. Dan waktu itu saya hanya berdoa pendek, saya katakan Tuhan sembuhkan dia dan Tuhan memulihkan keadaannya dan lalu saya masuk di dalam konferensi penyembahan itu. Worship was already in progress and I just raised my hand and started to worship the Lord. Dan waktu penyembahan itu berlangsung, saya menyembah Tuhan dan saya mengangkat tangan kepada Tuhan. And only after a couple minutes I heard so loud in the spirit. Dan di dalam beberapa menit kemudian saya mendengar di dalam roh saya sangat keras sekali Keith is dying. bahwa anak itu yang namanya Keith Stewart itu telah meninggal. And I know Keith since he was a little child. Dan saya tahu Keith Stewart itu dari kecil karena dia adalah teman anak saya. And my body just went weak and I hit the floor with my knees. Dan waktu itu badan saya sepertinya lemah dan saya sampai terjatuh di lantai. And I realized I needed help in prayer. Dan saya sadar bahwa saya membutuhkan doa. So I ran out of that room and I ran into the lobby. It was in a hotel. Dan saya kemudian saya keluar dan saya di sebuah lobi, karena itu acaranya di hotel. And there was a lot of people around, so I ran into a stairwell. Dan karena itu banyak orang, lalu saya pergi ke tangga. And I called my friend Didi, who was a powerful intercessor. Dan saya panggil teman saya yang bernama Didi karena dia adalah seorang pendoa syafaat yang luar biasa. And Didi knew Keith too. Dan Didi ini tahu juga siapa Stewart itu. And she had gotten the prayer text. Dan dia juga mendapatkan pesan yang sama. And when she answered the phone, I said, Keith is dying. Dan ketika dia menjawab teleponnya dikatakan bahwa Stewart itu telah meninggal. So we started going into prayer. Dan kita mulai terus berdoa. And that burden was so heavy. Dan saya merasakan beban itu sangat berat sekali. It was so heavy. Dan sangat berat sekali. I just cried and Dan saya menangis dan menangis dan menangis. And I was praying in tongues and crying. Dan saya berbahasa roh dan saya terus menangis. There were people, young people walked through, they just looked at me like I was crazy, but I didn't care. I had to keep going. Dan waktu itu ada anak-anak muda yang cuma lewat di depan saya, mungkin lihat, oh ibu ini mungkin lagi gila kali, karena ibu ini terus nangis. Ya. We prayed about 15 minutes. Dan saya berdoa selama 15 menit. And then, boom, again, just lifted. Dan saat itu juga saya merasakan ada beban itu terlepas dari tubuh saya. And at the same time, we felt it, and we just started praising God. Dan waktu yang sama, dan kita mulai menyembah Tuhan dan memuji Tuhan dan bersorak-sorak buat Tuhan. And we were filled with joy, and we were Dan saya laughing. merasakan sukacita dan saya ketawa di dalam roh. And we knew that. Dan He was saya here. tahu dan kami tahu dan kami tahu. And the next day, we found out what happened. Dan satu hari kemudian, dan kita menemukan dengan apa yang terjadi. Keith's appendix had burst. Dan waktu itu usus buntunya itu hancur. And in surgery, he was bleeding to death. Dan ketika menjalani operasi dia mengalami perdarahan berat. The doctors couldn't find where he was bleeding from. Dan dokter tidak bisa menemukan darah ini keluarnya dari mana. And his blood pressure dropped. Dan tensinya turun. And he was dying. Dan dia dalam keadaan koma. And all of a sudden, Dan saat itu juga the doctors found it. It was that quick. They found it and they stopped the bleeding and keep the. Dan saat itu juga
dokter menemukan bahwa darahnya itu berhenti dan dia hidup kembali. Berikan tepuk tangannya meriah buat Tuhan. Haleluya. Intercession changes things. Bapak Ibu Saudaraku, bahwa doa syafaat itu akan mengubahkan sesuatu. Amin. Kita akan buka di Galatia 4 ayat yang ke-19. Galatia 4 ayat yang ke-19. Bisa dibantu untuk membacakan? Galatia 4 ayat 19. Hai anak-anakku, karena kamu aku menderita sakit persalinan sampai luka Kristus menjadikan kamu. Amin. Paul travailed over the early church for their complete salvation Ini yang dirasakan oleh Rasul Paulus and their spiritual maturity. ketika Paulus menjelajahi gereja mula-mula, In Isaiah 38, sehingga Rasul Paulus menemukan adanya keselamatan yang dipenuhi dan sampai mereka mengalami yang namanya kedewasaan rohani. Hezekiah travailed in Isaiah 38, 1-6 when he was sick. Dan kita bisa melihat kejadian tentang Hizkia di dalam Yesaya 38 ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-6. And God sent Isaiah to tell him he was going to die. Dan ketika itu Tuhan kirim Yesaya kepada Hizkia bahwa Hizkia itu akan mati. And it said, Hezekiah wept bitterly. Dan Hizkia kemudian dia menangis dan berdoa kepada Tuhan. Then God sent Isaiah back. Dan waktu itu Tuhan kirim kembali Yesaya kepada Hizkia. Because of his tears, God changed his mind. Karena tangisan daripada Hizkia dan doa dia kepada Tuhan. And he gave him 15 more years of Dan life. Tuhan memberikan 15 tahun lagi untuk usia Hizkia diperpanjang. And he delivered the city. Dan dia akan membebaskan kota itu. And he delivered them from the king of Assyria. Dan dia dipakai Tuhan untuk membebaskan kota itu dari Assyria. Prayers and tears changed things. Tangisan dan doa itu akan mengubahkan sesuatu. Amin. When you're in travail, Ketika saudara merasakan beban di dalam doa itu, you're fighting for that burden to be birthed. saudara bisa merasakan itu seperti orang yang sedang mau melahirkan. There's a lot of comparisons to natural childbirth and travailing in prayer. Dan itu akan bisa dibandingkan bagaimana secara jasmani kita melahirkan seorang bayi dan bagaimana kita itu merasakan bahwa beban itu di dalam doa kita. Natural childbirth is loud. Ya, kalau kita mendengar bahwa anak yang lahir secara alami itu suaranya keras. The mother fights for that baby. Dan ibunya itu berperang untuk bisa melahirkan anak itu. When she is pushing, she doesn't stop. Dan ketika dia terus mendorong, dan itu tidak akan pernah berhenti. She wants it to finish. Karena ibu itu akan menyelesaikan pertandingannya di dalam dia melahirkan seorang bayi. Travail never looks dignified. Dan penderitaan itu akan membuahkan sebuah kepuasan dalam hati. I once saw a woman on her back in travail, and she was legs up in the air just like she was having a baby. Dan kita bisa melihat seorang wanita ketika dia mau melahirkan seorang bayi, bagaimana dia merasakan sungguh menderitanya, sungguh sangat susahnya untuk dia melahirkan seorang bayi. Begitu juga ketika kita mau berdoa syafaat, kita bisa merasakan hal yang sama ketika kita mau melahirkan seorang bayi. A lot of times people will hold their bellies because of the weight, because of the pressure. Dan mungkin ketika kita berdoa, kita merasakan ada sesuatu di dalam perut kita. Sometimes they're laying on the floor travailing, or sitting, or kneeling. It's all different. Mungkin secara jasmani ketika kita berdoa syafaat itu bermanifestasi. Mungkin ada yang kalau bahasa Jawanya ndelosor gitu ya. Terus ada yang menangis, ada yang seperti mengerang, minta jawaban daripada Tuhan. There's always a Berlutut, berseru, berteriak kepada Tuhan. there's always a physical manifestation. Ada sesuatu manifestasi secara fisik yang kita lakukan ketika kita merasakan beban di dalam doa itu. And when it finishes, there's a physical release. Dan ketika
menyelesaikan itu, kita merasakan ada beban yang terlepas dari kita. The weight is lifted, Dan beban itu terangkat, and it's a suddenly. dan itu akan langsung, The tears stop, dan air mata itu akan langsung berhenti, the pressure leaves, dan tekanan itu terangkat, and that intercessor is filled with joy and peace. dan seorang pendoa syafaat itu akan merasakan sukacita, damai sejahtera, karena ada sesuatu yang sudah dilepaskan. And sometimes there's a holy laughter. Dan kemungkinan juga kita mengalami yang namanya tertawa di dalam roh. I've been in rooms where people are travailing, and when it lifts, the whole room filled with intercessors starts hysterically laughing. Dan ketika saya melihat seorang pendoa yang merasakan bahwa bebannya terangkat, mereka mulai ada di dalam sukacita dan mereka tertawa di dalam roh. Mereka merasakan sukacita di dalam roh karena mereka tahu bahwa doanya sudah dijawab. Intercessors can help each other. Dan doa syafaat itu bisa untuk menolong orang lain. I've seen where one person will get travail and 2 or 3 others will come up and touch them and put their hand on them, and God will give those others the same burden, the same physical burden. Dan ketika saya pernah melihat seseorang yang memiliki sebuah beban di dalam doa, dan ketika saya melihat orang itu mendoakan orang lain, dan orang tersebut juga memiliki beban yang sama untuk dia bisa mendoakan orang lain. And those intercessors that are helping are kind of like the coach in a natural childbirth. Dan seorang pendoa syafaat itu seperti seorang pelatih yang seperti memuridkan ketika dia mendoakan orang lain, dan orang itu juga memiliki beban yang sama untuk dia bisa mendoakan yang lain. My little sister Kathleen had 7 children, Dan adik saya Kathleen memiliki 7 anak, and she always did natural childbirth. dan dia selalu melahirkan secara normal. And she always insisted that my sister Nora would be in the labor room with her. Dan saya punya juga adik yang namanya Nora, sama-sama pas waktu itu mau melahirkan. Because Nora was a great coach. Dan Nora itu adalah seorang pelatih. She would take Kathleen's hand Dan waktu itu dia memegang tangan Kathleen, and she would moan and groan right along with her. dan dia menangis, menjerit bersama-sama dengan adik saya Kathleen ini. And together they birthed 7 children. Dan sama-sama dia melahirkan 7 anak. Banyak juga. God wants our obedience. Tuhan mau ketaatan kita, amin. I went to a new church Dan saya pergi ke sebuah gereja yang baru, and they had a prayer room. dan gereja itu memiliki ruang doa, They had intercessory prayer before every service. dan kita memiliki seorang pendoa di sana untuk berdoa sebelum gereja itu dimulai. And I was drawn to do that. Dan saya dibawa untuk melakukan itu. There were only a handful of people that would pray before the service. Dan itu selalu ada orang-orang yang memiliki hati yang sama untuk terus berdoa sebelum gereja itu dimulai. And it was a really large church. Dan itu adalah sebuah gereja yang sangat besar. And there were only 2 of the intercessors that would go into travail. Dan hanya 2 seorang pendoa syafaat yang merasakan beban ketika dia berdoa. I knew how to, Dan saya tahu bagaimana hal itu saya lakukan, and I had done it many times. dan saya sudah melakukannya beberapa kali. But it was a new church, Dan itu adalah karena itu sebuah gereja yang baru, and I was embarrassed. dan waktu itu saya sempat malu. And one day before service, I got there a little early. Dan satu hari sebelum gereja itu dimulai, saya datang ke sana lebih awal. And those 2 ladies were in there talking about travailing. Dan 2 seorang wanita, yaitu pendoa syafaat yang ada di ruang doa itu, telah berbicara tentang bagaimana dia memiliki beban di dalam berdoa syafaat. And I heard one say to the other, if we don't do it, nobody will. Dan satu orang yang berkata, kalau kita tidak melakukan, maka tidak ada orang lain yang bisa melakukan. And I was so convicted. Dan saat itu saya merasa tertuju. And I repented, and Dan saya bertobat kepada Tuhan. I asked God to use me. Saya katakan kepada Tuhan, Tuhan pakai saya menjadi seorang pendoa. And within a week or 2, He did. Dan 1 minggu kemudian Tuhan telah memakai saya sebagai seorang pendoa. And then slowly
started coming into the prayer room. Dan lambat laun kemudian ada beberapa orang yang datang di dalam ruang doa itu mulai berdoa. And more people started to travail. Dan mulai beberapa orang lagi mulai memiliki beban di dalam doanya. And after about 8 months, Dan setelah 8 bulan kemudian, we had an outpouring of God's power started. dan kita mengalami yang namanya kuasa Tuhan itu dicurahkan dengan luar biasa di tempat itu. It was amazing. Dan itu sungguh sangat luar biasa. Travail's hard work. Sebuah beban itu adalah sebuah usaha yang sangat susah, And just like sangat sulit. natural childbirth, it is exhausting. Itu seperti rasanya itu seperti seorang wanita yang mau melahirkan, It can last. sakit. It can last a long time, Dan itu mungkin bisa berjalan dengan waktu yang lama, or it can be short. mungkin itu bisa berjalan dengan waktu yang singkat. Travail can come on you at any time, Dan beban itu akan datang kepada kita semua dalam waktu, but God chooses. tetapi Tuhan memilih kita. We can't bring it on ourselves. Kita tidak bisa dengan kekuatan kita. It's not the same as praying. It is praying, but it's not the same. When that burden comes on, God puts that burden on. Itu berbeda dengan kita kalau kita hanya berdoa biasa. Kalau berdoa syafaat yang dibawakan ini adalah sebuah beban di mana kita terus mendoakan dengan sungguh, dengan sangat, dengan berteriak, dengan mengerang, menangis, merasakan beban itu sampai akhirnya beban itu terangkat. You can be in your prayer closet. Dan saudara bisa ada di dalam ruang doa saudara. You can be in your car. Mungkin saudara ada di dalam mobil saudara. He knows where you're able to accomplish it. Tuhan tahu bagaimana kita bisa mencapai hal itu. He's not going to put it on you if you're at the grocery store. Mungkin itu nggak akan terjadi kalau saudara sedang lagi shopping, lagi belanja gitu ya. You don't have to worry about that. Saudara nggak perlu doa syafaat ketika saudara lagi ke pasar belanja gitu ya. Deep sadness or crying does not necessarily end up in travail. Jadi kalau rasa sedih atau nangis itu bukan berarti kalau kita ini ada di dalam doa, memiliki beban di dalam doa itu. Nggak seharusnya. And just because your heart is breaking over a situation, Tetapi ketika hati kita memiliki beban di dalam situasi tersebut, it doesn't mean that God will put that burden of travail on you. itu bukan berarti bahwa Tuhan itu akan menaruh beban itu di dalam doa kita. I had a situation a few years ago. Saya memiliki sebuah situasi keadaan beberapa tahun yang lalu, My son-in-law was a paramedic. dan anak menantu laki-laki saya adalah seorang dokter, He rode on the ambulance, dan dia ada di dalam sebuah ambulan, and he called me one day dan dia telepon saya suatu hari because he wanted me to pray. karena dia membutuhkan sebuah doa. There was a little 4-year-old girl Dan seorang anak kecil yang berusia 4 tahun, that was missing and feared drowned in a lake. dan anak itu ketakutan lalu dia tenggelam di sebuah danau. And I hung up the phone and I just started to weep. Dan saya tutup telepon dan saya mulai ada beban di dalam doa saya mulai menangis. And my heart was breaking for Dan that hati saya child merasakan hancur atas anak itu and for her family. dan untuk keluarganya. And I went to my church and I Dan- remember just almost begging God to give me that travail. Dan saya pergi ke gereja dan saya mengerang kepada Tuhan, saya berseru kepada Tuhan untuk memberikan beban itu kepada saya. But it never came. Dan itu enggak datang kepada saya. That little baby did drown. Dan anak itu tenggelam. And it took me a little while Dan itu membutuhkan waktu bagi saya struggling untuk saya terus bergulat because I didn't understand karena saya nggak mengerti. why God would give me a burden for one little child. Karena Sunday. saya nggak mengerti kenapa Tuhan memberikan beban kepada saya untuk mendoakan anak kecil itu. And not this other one. So I really had to just give it to God and say, I trust you, God, Dan waktu itu saya katakan kepada Tuhan, Tuhan aku percaya kepadamu. even when I don't understand. Ketika aku tidak mengerti, aku tetap percaya kepadamu. God calls everyone to travail. Tuhan
memanggil setiap kepada kita memiliki beban di dalam doa. You just need to be willing. Saudara hanya butuh yaitu kemauan dari kita. You must go into prayer with intention and expectation that things are going to happen. Dan saudara, ketika saudara berdoa, saudara memiliki perhatian dan sebuah pengharapan bahwa itu akan terjadi. And invite the Holy Spirit to lead you. Dan mengundang Roh Kudus untuk memimpin kita. Luke 17:21. Kita No, membuka you don't have to. Luke 17:21 says, "The kingdom of God is within you." Lukas 17 ayat yang ke-21 dikatakan bahwa kerajaan Allah itu ada di dalam dirimu. God uses us to open the realms of His kingdom. Tuhan memakai kita untuk membuka atmosfer kerajaan itu. And we carry everything inside us to accomplish God's will. Dan kita terus membawa itu di dalam sebuah doa sampai kita mencapai tujuan itu. Including miracle signs and wonders. Dan itu termasuk sebuah mujizat. We carry eternity inside of us. Dan kita membawa kekekalan itu di dalam diri kita. To sum it up, travailing in intercession changes the atmosphere. Percaya bahwa ketika kita memiliki sebuah beban di dalam doa, yaitu doa syafaat, itu akan mengubahkan situasi kita. Itu akan mengubahkan sesuatu. God moves victoriously through travailing prayer. Tuhan akan memberikan sebuah kemenangan di dalam sebuah beban kita dalam doa. And we must be willing to do it. Dan kita harus bersedia untuk melakukannya dan taat kepada Tuhan. Because He will never force us. Karena Dia tidak pernah memaksa kita. And we need to trust Him when we don't Dan understand. kita perlu mempercayai Tuhan meskipun kita tidak mengerti. I just want to remind you what I said earlier, there is always a sound. Dan saya ingin mengingatkan kepada kita semua bahwa di dalam doa itu akan selalu ada suara. Don't be afraid to release your sound. Dan jangan pernah engkau takut untuk mendengar suara itu. Thank you. Terima kasih. Mari kita bangkit berdiri. Aku punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji dan selalu menggenapi firman-Mu, sepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan selalu menggenapi firman-Mu, bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari. Katakan, aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar. Dalam malam hari ini Tuhan memberikan beban di dalam doa kita. Ketika engkau mendoakan, ketika engkau berdoa syafaat, engkau menangis, engkau menyerang, engkau mengalami sakit, dan karena engkau memiliki beban di dalam doa itu. Dan percaya ketika engkau alami itu, engkau akan melihat terobosan, engkau akan melihat kemenangan dari-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan selalu menggenapi imanku, bersepakat percaya
yang mau dipakai oleh Tuhan untuk mau menjadi seorang pendoa syafaat yang senantiasa berdoa, yang memiliki beban di dalam berdoa. Malam hari ini Ibu Mary akan berdoa dan dia akan mentransferkan spirit itu, roh itu, untuk saudara bisa menjadi seorang pendoa. Oleh to Miss Mary, Ibu Mary. Aku punya mari Bapak Ibu Saudaraku, engkau yang mau dipakai oleh Tuhan menjadi seorang pendoa syafaat, angkat tanganmu dan Ibu Mary malam hari ini akan berdoa bagi engkau dan dia akan mentransferkan roh itu kepadamu sehingga engkau menjadi seorang pendoa syafaat yang dipakai oleh Tuhan luar biasa. Sekali lagi katakan, aku punya angkat tanganmu tinggi-tinggi, engkau yang mau dipakai saja. Engkau yang mau dipakai Tuhan menjadi seorang pendoa. Haleluya Yesus. Menggenapi imanku bersepakat percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasanya, ku terima sekarang. Katakan ku terima. Ku terima sekarang, ku terima sekarang kemenangan darimu. Haleluya. Intercessors are ready, Lord. Tuhan, Kau melihat tangan-tangan yang terangkat, mereka yang ingin dipakai Tuhan menjadi seorang pendoa syafaat. You have prepared them Tuhan, Engkau telah mempersiapkan mereka for this hour, di dalam waktu yang saat ini, for this time, waktu ini. for this job. Tuhan, ini adalah karyamu. Thank you, Lord, Terima kasih Tuhan. for bringing them here tonight. Dan aku membawa mereka malam hari ini. Handpicked. Every single one. Dan setiap engkau yang mau dipakai Tuhan. Lord God, I ask you to release Dan aku minta kepadamu Tuhan, aku melepaskan roh itu kepada mereka. prevailing intercession. Yaitu ada beban di dalam hidup mereka untuk mereka berdoa bagi yang lain. For anyone here tonight that's ready to receive it, Malam hari ini kau angkat tanganmu dan terima di dalam nama Yesus. willing to praise you, Saat ini engkau yang bersedia dipakai Tuhan, terima dalam nama Yesus. thank Him for it. Terima kasih Yesus. Thank you, Jesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. He wants to work for each and every one of you. Tuhan akan bekerja atas engkau malam hari ini. Dan Tuhan akan memakai engkau. Release His glory. Tuhan lepaskan kemuliaan-Mu atas mereka. Release the answers to prayer. Tuhan, aku melepaskan roh ini kepada mereka. Use each and every one of Tuhan, pakai mereka Tuhan. you to shine Mereka menjadi terang. His miraculous powers. Dan ada kuasa mujizat dalam doa mereka. Others will see. Dan engkau akan melihat kuasanya itu. They will be drawn to the Savior, Dan Tuhan akan membawa engkau lebih dalam lagi di dalam rohnya. to the healer, Dan engkau akan dipakai Tuhan untuk penyembuh. to the King of Kings and Lord of Lords. Dan engkau akan dipakai oleh Tuhan untuk memuliakan Tuhan.
Beban itu adalah sebuah karunia yang Tuhan berikan kepadamu sebagai seorang pendoa. Gift that needs to be used. Dan karunia itu akan dipakai oleh Tuhan. Don't be afraid. Jangan pernah kau takut. Don't be embarrassed. Jangan engkau malu. And He will use you. Tuhan akan memakai engkau. It's time. Waktu ini. Malam hari ini bagi Bapak Ibu Saudaraku yang rindu untuk didoakan, mungkin ada yang sakit, mungkin ada yang memiliki beban yang sangat berat yang ingin dilepaskan. Malam hari ini Ibu Mary akan berdoa bagi Bapak Ibu Saudaraku dan saya undang untuk bisa maju. Shikata kaya ralabaya. Shikata kaya ralabaya ralaba shikata kaya ralaba. Shikata kaya ralaba shikata kaya ralaba shikata. Tuhan yang besar,
the moment. Dan Engkau akan memudahkan. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Engkau yang sudah didoakan, percaya dengan imanmu bahwa engkau sudah menerima jawaban daripada Tuhan. Dan malam hari ini engkau pulang, yang sakit engkau sudah disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau yang jalan buntu, engkau sudah dibukakan jalan bagi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, percaya dengan imanmu bahwa malam hari ini engkau akan mengalami kelepasan demi kelepasan. Engkau akan mengalami kesembuhan di dalam nama Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, terima dengan iman. Engkau memberkati tempat ini Tuhan. Terus kau pakai tempat ini, rumah ini Tuhan. Dan kemuliaan Tuhan ada di tempat ini. Dan engkau juga memberkati hamba-Mu Tuhan. Bapak Wijaya dengan keluarga Tuhan, kau pakai terus. Engkau melihat hatinya Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, ketika hatinya benar-benar tulus kepadamu Tuhan, engkau akan membukakan tingkap-tingkap langit di dalam pelayanannya. Dan akan banyak jiwa-jiwa di kota Malang akan dimenangkan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, engkau memberkati malam hari ini. Engkau memberkati setiap kami yang ambil bagian dalam melayani Tuhan. Engkau memberkati kami yang hadir malam hari ini. Kami percaya kami pulang dari tempat ini, kami membawa kemenangan demi kemenangan hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah diberkati. Sama-sama katakan amin.